tas mereka sebagai bagian dari Maung Bandung. Dua pemain Persib masuk nominasi pemain terbaik. Teja kemana? Di tengah hiruk-pikuk persiapan juara, Persib juga mendominasi nominasi individu BRI Super League 2025-2026. Dua pemain Maung Bandung berhasil masuk nominasi pemain terbaik musim ini adalah Federico Barba, bek tengah asal Italia yang sangat solid. Selain kokoh di belakang, dia juga sering berkontribusi lewat umpan-umpan akurat dan intercept penting. Dan Beckham Putra, gelandang muda kreatif yang menjadi motor penggerak tim, konsisten, visioner, dan sering jadi pembeda di lini tengah. Pelatih Boyan Hodak pun masuk nominasi Best Coach, dan ia berpeluang dapat penghargaan ini 3 kali beruntun. Namun, ada satu hal yang membuat banyak bobotoh kecewa dan bertanya-tanya. Teja Paku Alam tidak masuk nominasi Best Goalkeeper. Padahal Teja mencatatkan clean sheet terbanyak sepanjang musim dan menjadi salah satu pilar utama pertahanan Persib yang sangat rapat. Nominasi Best Goalkeeper jatuh ke Nadeo Argawinata dari Borneo FC, Cahya Supriyadi PSIM Yogyakarta, dan Igor Rodriguez Persita. Absennya Teja langsung jadi sorotan hangat di kalangan supporter. Meski begitu, seperti biasa, bobotoh lebih memilih fokus ke gelar tim. Bagi mereka, hat-trick juara jauh lebih penting daripada penghargaan individu. Pada intinya, dari cerita Eko Maung yang terharu sampai menangis, antrean panjang di Persib Star, latihan tes ombak Berginyo dan Baros, Eliano yang pamer ke Tijani, kehadiran legenda Cristiano Gonzalez, hingga dominasi nominasi pemain terbaik. Semua ini menggambarkan satu hal yang jelas, bahwa Persib bukan sekedar klub bola, tapi sudah menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan jutaan orang. Meski gelar hat-trick juara sudah di depan mata, Maung Bandung tetap menunjukkan profesionalisme yang tinggi. Satu laga terakhir melawan Persijap Jepara di GBLA tetap akan dimainkan dengan serius karena bobotoh pantas merayakan kemenangan, bukan sekedar hasil imbang. Kini, seluruh kota Bandung dan jutaan bobotoh dimanapun berada sudah siap. Siap menyambut konvoi juara, siap merayakan, dan siap menutup musim 2025-2026 dengan pesta yang tak terlupakan. Apapun hasilnya Sabtu sore nanti, satu yang pasti, Persib adalah juara di hati kita semua. Sekarang waktunya menutup musim dengan indah. Dari masa ke masa, Fans 2000 tak I think this is the art of coaching, the art of selection, the art of team building. You have to get the balance of all of those players. There is no one perfect human that has all of those qualities. And this is why teams are teams. You have to know that some players are going to be resilient under pressure. We could be playing for a semi-final place. We could be playing for a group stage match to get us into the knockouts. And it could be the first experience of a player at that level representing 280 million people. That's a huge weight or gift. Lini tengah timnas Indonesia bakal segera mendapat upgrade besar-besaran di era John Hartman. Menuju gelaran Piala Asia 2027, skuad Garuda masih darurat sosok playmaker yang bisa menjadi pembeda. Timnas itu suksesor Tom Haye yang secara fisik sulit diandalkan tampil 90 menit. Coach Hartman dirumuskan membidik wonderkid Bundesliga, Lauren Ulrich. Pemain keturunan Jawa yang pernah diincar Bayern Munchen ini juga masih membuka peluang membela skuad Garuda. Kemudian ada the next Generators, yakni Julian Erit yang juga masuk radar PSSI. Tristan Hoyer yang bermain di Ajax Amsterdam juga terang-terangan ingin membela ibu pertiwi. Bagaimanakah peluang timnas Indonesia mendapat playmaker dan gelandang petarung sebelum Piala Asia 2027?
mencari regenerasi gelandang jelang Piala Asia. John Hartman sedang berusaha memecahkan satu masalah di lini tengah timnas Indonesia. Piala Asia 2027 sudah menunggu dalam hitungan bulan, tapi kedalaman lini tengah Garuda belum kunjung matang. Pasukan Merah Putih masih kekurangan playmaker yang bisa bermain 90 menit dengan intensitas super tinggi di turnamen selevel Piala Asia 2027. Memang betul skuad Garuda masih punya Tom Haye, sang profesor yang menjadi andalan sejak dia mengucap sumpah setia pada Ibu Pertiwi. Kita sudah nggak perlu meragukan kapasitas Haye sebagai kreator serangan. Dia adalah jenderal lapangan tengah terbaik bagi timnas Indonesia saat ini. Namun ada satu kekurangan yang nggak bisa ditutupi dari permainan Haye. Stamina sang profesor nggak bisa diandalkan bermain 90 menit. Bersama Persib Bandung di musim ini dia hanya 9 kali tampil full time. Sisanya Haye sering digantikan saat pertandingan sudah memasuki menit ke-80. Meski begitu, performa Haye masih sangat vital untuk Persib di musim ini. Dia menorehkan catatan 5 gol dan 5 assist untuk Maung Bandung di Super League. Namun harus diakui, di Piala Asia 2027 nanti, lini tengah timnas Indonesia nggak bisa cuma mengandalkan Haye sendirian. Pengamat sepak bola dalam negeri Roni Pangemanan menyebut kalau timnas Indonesia harus segera menemukan Profesor Haye. Kalau 2026 sampai 2027 ya, dengan adanya Tom Haye masih oke, masih bagus. Cuman kan PR dia kan ke depan saja. Nah, ada satu masalah saya lihat yang dihadapi oleh John Hartman. Dia harus mencari pemain tengah yang baru dan ini penting buat dia, kata Roni. Sebenarnya, skuad Garuda sempat punya harapan pada sosok Marcelino Ferdinand. Harus kita akui kalau Marcelino punya sentuhan kreatif dalam permainannya. Supporter Garuda sudah melihat potensi besar Marceng saat dilatih Sintayong. Namun sayangnya pemain jebolan Persibaya Surabaya ini semakin menurun. Sejak pindah ke Oxford United lalu dipinjamkan ke AS Trencin, Marceng jarang tampil reguler. Ditambah faktor cedera juga menghambat perkembangan sang pemain. Dampaknya dia mulai tergusur dari persaingan gelandang timnas Indonesia. Marcelino bahkan sempat 7 bulan absen dari Garuda Calling. Menurutnya performa Marceng sangat disayangkan oleh Coach Hartman. Pelatih asal Inggris ini menyebut bakat seperti Marcelino harusnya sudah bisa menembus liga top dunia. Kita benar-benar membutuhkan bakat lokal untuk menembus liga-liga teratas dunia. Anda tahu kita sudah hampir berhasil dengan Marcelino, tutur Hartman. Jika melihat komposisi squad sekarang, hanya ada Beckham Putra yang bisa memberikan kreativitas. Namun Beckham musim ini lebih banyak bermain sebagai winger kiri ketimbang gelandang dalam skema Hodak di Persib. Sementara saat membela timnas Indonesia, Coach Hartman sempat mencobanya sebagai gelandang serang. Hasilnya Beckham sukses mencetak brace ke gawang St. Kitts dan Nevis di FIFA Series 2026. Kebutuhan gelandang kreatif sangat vital bagi skuad Garuda saat melawan tim lawan parkir bus. Contohnya ketika